Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bagaimana kabar anak-anak? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Bagaimana ujian tengah semesternya kemarin? Semoga hasil yang kalian dapat itu hasil yang kalian inginkan. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan, karena mengingat situasi kita saat ini yang mengharuskan kita untuk belajar dari rumah. Hari ini kita akan mempelajari materi baru, yaitu apa itu pembuatan kemeja. Hari ini poin yang akan kalian dapatkan dari materi hari ini yaitu ada apa itu kemeja, seperti pengertian materi, macam-macam kemeja, jenis bahan kemeja, dan ciri-ciri kemeja. Ada sejarah singkat kemeja, dan selanjutnya ada menguraikan dan menentukan prosedur pembuatan kemeja sesuai desain. Pada saat ini mungkin semua orang sudah memiliki kemeja. Mungkin jarang sekali kita temukan orang yang tidak mempunyai kemeja. Dan mendengar kata kemeja itu sendiri, mungkin kalian akan teringat dengan sesuatu atau pakaian yang formal. Tapi dengan perkembangan zaman, dengan perkembangan di dunia fashion itu sendiri, kemeja itu juga sudah berkembang dengan sangat baik. Yaitu perkembangan kemeja ada di bagian variasi model kemeja itu sendiri ataupun jenis bahan yang dipakai untuk kemeja. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita akan mempelajari menganalisis pembuatan kemeja. Ada 4 poin yang akan kita pelajari. Yang pertama ada history, sejarah singkat kemeja. Yang kedua ada all about shirt, yang mencangkup pengertian macam-macam model kemeja, ciri-ciri kemeja, dan jenis bahan kemeja. Yang ketiga ada tools and material, yaitu alat dan bahan pembuatan kemeja. Yang keempat ada prosedur, yaitu menguraikan dan menentukan prosedur pembuatan kemeja sesuai dengan desain. Kalau gitu kita akan langsung memasuki poin yang pertama ya, yaitu ada history, sejarah. Yang pertama kita akan membahas tentang history, yaitu sejarah singkat kemeja. Kemeja diawali diperkenalkan di daratan Eropa dengan sebutan chemise yang berasal dari bahasa Perancis. Untuk bentuk aslinya, chemise ini penyebutan untuk busana blus, yaitu busana yang biasa dipakai oleh wanita. Pada awalnya kemeja hanya bisa digunakan untuk laki-laki atau anak laki-laki saja, tetapi seiring berjalannya perkembangan, kemeja mulai dikenal di seluruh dunia, dan pada tahun 1800, sekitar tahun 1800-an, kemeja mulai bisa dipakai oleh wanita. Selanjutnya, 500 sebelum Masehi, kemeja ditemukan di makam dinasti pertama di Tarkan, Mesir oleh Egyptologis Sir Flinders Petrie pada tahun 1913. Kemeja tersebut terbuat dari kain linen dengan serat rami yang hampir menyerupai atau hampir mirip dengan pakaian atau kain pada zaman Mesir kuno, yaitu 3000 sebelum Masehi. Dengan itu, banyak yang berasumsi bahwa kemeja telah diproduksi lebih dari satu dengan model yang menyerupai atau hampir mirip dengan model kemeja sampai saat ini. Selanjutnya ada kemeja pada abad pertengahan. Kemeja pada abad pertengahan ini sebelumnya pakaian pria itu sangat ketat ya, sangat ketat dan panjang. Tapi mulai pada masa pemerintahan Prince Henry VIII, Pangeran Henry ke-8, pakaian pria mulai sedikit membesar dan siluet pakaian pria lama-kelamaan menjadi seperti berbentuk segi 4, yaitu besar pada bagian bahu. Dan pada abad pertengahan tahun 1500 Masehi, kemeja itu dianggap sebagai simbol
mas kawin atau pengganti uang karena biaya pembuatan kemeja yang cukup tinggi. Jadi pada tahun 1500 Masehi itu kemeja memiliki simbolis yang cukup tinggi ya, karena bisa dianggap sebagai mas kawin yang mewah sebagai pengganti uang, karena saat itu biaya pembuatan kemeja itu sendiri sangat tinggi. Berbeda dengan tahun selanjutnya yaitu 1600, kemeja ini menjadi simbol sebagai status rendah atau status orang-orang yang tidak memiliki kedudukan yang tinggi, seperti pengembala atau tahanan atau peternak seperti itu. Jadi kemeja pada saat itu hanya dipandang untuk orang-orang berstatus rendahan. Kemeja pada tahun 1900-an, yaitu pada tahun 70-an dan dekade-dekade selanjutnya, kemeja menjadi lebih eksperimental, yaitu seperti lengan yang digulung atau kancing baju bagian atas yang dibuka dengan corak dan warna yang cukup terang, bahkan dengan kerah yang melebar. Dan pada tahun 1902, H.G. Wells, yaitu perancang busana, membuat kerah dengan kerah berlipat, dan itu menjadikan acuan pada tahun 1930-an untuk membuat baju atau fashion laki-laki yang seperti itu. Dan pada tahun 1977, aktor John Travolta, pemain Saturday Night Fever, mengenakan fashion dengan kemeja yang seperti itu, dan itu menjadikan tren pada tahunnya. Selanjutnya kita akan membahas ke poin kedua, yaitu ada mencangkup pengertian macam-macam model kemeja dan ciri-ciri dan jenis bahan untuk kemeja. Jadi pengertian kemeja itu sama seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Kemeja itu merupakan pakaian atas yang menutupi bagian dada, bahu, lengan, dan dikhususkan untuk laki-laki sebagai pemakainya. Jika blus itu ditunjukkan untuk wanita. Yang pertama ini ada macam-macam kemeja, yaitu ada kemeja berdasarkan variasinya dan kemeja berdasarkan jenis bahannya. Kemeja itu sendiri terbagi menjadi kemeja formal dan kemeja casual. Kemeja formal ini kemeja yang ditujukan untuk kita gunakan ke acara-acara yang formal atau acara-acara resmi. Kemeja formal dan kemeja resmi ini biasanya tidak memiliki banyak model ya, atau banyak bentuk variasi. Biasanya kemeja formal ini hanya memiliki satu warna, yaitu putih atau hitam atau full abu-abu atau warna-warna lainnya. Sedangkan kemeja casual, kemeja yang bisa kita pakai dalam sehari-hari, kemeja yang bercorak dengan bentuk kerah yang bervariasi. Biasanya kemeja casual juga berlengan pendek, panjang, dan pada saat ini kemeja juga banyak sekali variasi modelnya ya. Entah kemeja itu berbeda motif antara kanan dan kiri, atau depan dan belakang, atau bahkan memiliki jenis-jenis kemeja yang sekarang itu ada yang di painting dan sebagainya. Selanjutnya adalah kemeja berdasarkan variasinya dan kemeja berdasarkan jenisnya. Kita akan lanjutkan ke kemeja berdasarkan jenis bahannya. Yang pertama ada kemeja chambray. Kemeja chambray ini sesuai dengan namanya, dia menggunakan bahan atau kain bernamakan chambray. Chambray ini menggunakan tenunan polos atau plain wove dalam konstruksinya, yang menghasilkan kain dengan tenunan yang lebih ringan daripada kain denim. Kain denim itu memakai tenunan kepar yang digunakan pada kain denim itu sendiri, jadi tenunannya itu lebih padat atau ketimbang kain chambray ini. Kemeja chambray ini banyak diminati karena bentuknya atau tampilannya yang menyerupai
kain denim, tetapi bahannya ini ternyata lebih ringan dibandingkan denim. Selanjutnya ada kemeja Oxford. Kemeja Oxford ini adalah kemeja klasik yang sudah digunakan hampir 120 tahun oleh para pria sebagai fashion basicnya, karena teksturnya yang cukup tebal sehingga memberikan kesan yang formal. Ini cocok untuk digunakan para pria yang ingin terlihat kesan yang rapih dan tetap memberikan kesan casual. Kemeja formal atau dress shirt ini biasanya menggunakan kain Marcella. Kain Marcella ini mempunyai kelebihan yaitu untuk menahan patih atau stretch, jadi kemeja tetap kaku dan tidak gampang lecek. Kenapa dinamakan kemeja formal? Karena orang-orang memilih kemeja ini untuk dipakai ke acara formal atau resmi. Karena dengan kain Marcella yang tidak mudah lecek ini memberikan kesan kita selalu rapi untuk menyesuaikan ke acara formal dan resmi. Selanjutnya ada kemeja flanel. Kemeja flanel ini sesuai dari namanya juga menggunakan bahan flanel. Bahan flanel ini sangat cocok untuk kita gunakan pada cuaca dingin. Apalagi kain flanel yang bertekstur sedang sampai tinggi itu sangat cocok untuk kita gunakan dalam cuaca yang dingin. Seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk ke kemeja linen. Kemeja linen ini menggunakan kain linen. Kita tahu kain linen ini berbahan ringan, longgar, berpori-pori, memberikan kita tetap sejuk walaupun di bawah cuaca yang terik atau panas. Seperti kita tahu, bahan linen ini memiliki tekstur yang ringan, longgar, dan berpori-pori, yaitu memberikan kesan yang adem saat kita pakai, seperti itu. Dan kemeja denim seperti yang sudah tadi saya jelaskan perbedaannya dengan bahan chambray. Kemeja denim ini memiliki tenunan yang lebih padat ketimbang chambray itu sendiri. Jadi kemeja denim ini mungkin tidak selalu dipakai orang pada saat kesempatan casual, mungkin hanya digunakan pada kesempatan tertentu saja. Kemeja denim ini juga memberikan kesan yang lebih fashionable ketimbang kemeja yang lainnya, karena kemeja berbahan denim ini sama seperti kemeja berbahan jeans, memiliki kesan yang lebih fashionable. Selanjutnya ada kemeja batik. Kemeja batik ini bisa termasuk ke dalam kemeja formal karena bahannya dianggap resmi oleh kebanyakan orang. Karena bahan batik itu sendiri merupakan salah satu warisan budaya milik Indonesia yang sangat dibanggakan oleh masyarakat Indonesia. Jadi salah satu penyebabnya saat orang memakai kemeja batik ini akan menggunakannya pada saat yang resmi atau formal. Jika kemeja batik digunakan pada saat casual atau pada saat sehari-hari dan tidak pada kesempatan atau tempat yang tepat, akan ada anggapan bahwa seseorang itu kurang tepat dalam berbusana. Bahan batik sendiri sangat banyak ragamnya dan memiliki tingkatan atau motif yang sulit. Jadi maka dari itu kebanyakan bahan batik asli memiliki cukup tinggi. Selanjutnya ada kemeja overshirt. Kemeja overshirt ini termasuk kemeja yang serbaguna ya, karena bisa dipakai di berbagai cuaca dan bisa menjadi jaket yang ringan jika kita tidak memakai kancingnya itu sendiri ya.
jadi dibiarkan terbuka dan itu bisa menjadi sebagai jaket ringan. Dan kemeja oversize ini biasanya memiliki lengan yang panjang dan memiliki saku. Selanjutnya ada kemeja Hawaii. Kemeja Hawaii ini memiliki corak yang cukup cerah. Biasanya coraknya ini bunga atau daun atau yang lainnya, dan warnanya juga selalu warna-warna yang terang atau warna-warna yang cerah. Dan kemeja Hawaii ini juga memakai variasi kerah sheller, yaitu kerah yang bagian atasnya sedikit terbuka. Selanjutnya kemeja lengan pendek klasik. Kemeja lengan pendek klasik ini sangat digemari dalam beberapa tahun terakhir ini di negara-negara yang memiliki 4 iklim atau memiliki 4 musim, dengan berbagai pola atau pattern, mulai dari pattern tropikal sampai pola geometris hingga warna pastel dan garis-garis vertikal ataupun horizontal. Ini sering kita jumpai untuk kemeja lengan pendek klasik ini, karena terlihat simpel tapi tetap memberikan kesan yang fashionable sesuai dengan musimnya, yaitu ini sering dipakai pada musim panas seperti itu. Selanjutnya ada cam shirt. Cam shirt ini kemeja lengan pendek dengan selanjutnya ada cam shirt. Cam shirt ini kemeja berlengan pendek dan memiliki saku dan biasanya memakai kerah straight atau kerah terbuka seperti kerah kemeja kebanyakannya. Kemeja ini sangat cocok dipakai untuk anak-anak remaja atau anak-anak kuliah karena cocok untuk dipakai semi formal, tetap memberikan kesan yang rapi tetapi juga casual. Selanjutnya ada dinner shirt. Dinner shirt ini adalah kemeja khusus yang dibuat untuk dikenakan dengan pakaian malam laki-laki seperti dasi hitam atau jas. Dinner shirt ini juga cocok digunakan dengan dasi dan jas. Dinner shirt ini biasanya digunakan pada kesempatan tertentu. Jika digunakan tidak pada kesempatannya, dinner shirt ini akan terlihat tidak cocok dan terlihat canggung untuk si pemakainya. Maka dari itu dinner shirt ini harus kita gunakan dengan kesempatan yang tepat. Biasanya dinner shirt ini juga memakai kerah berjenis wing collar, yaitu kerah yang memiliki lipatan pada ujungnya. Selanjutnya kita akan masuk ke poin ketiga, yaitu ciri-ciri kemeja. Ciri-ciri kemeja ini adalah bagian-bagian yang ada pada kemeja. Yang pertama ini kita bisa lihat ada kerah, plaket, lengan, cuff, yoke, dan plate. Ciri-ciri kemeja itu ada kerah. Kemeja casual maupun formal itu semua memiliki kerah atau sebutannya juga collar, dan berbagai macam jenis kerah seperti skirt collar, down collar, atau tab collar, atau wing collar seperti yang sebelumnya ada di dinner shirt. Selanjutnya ada plaket. Plaket ini terletak pada bagian kiri depan lubang kancing yang berbaris vertikal. Jadi plaket ini adalah dimana letak baju yang memiliki lubang vertikal untuk memasukkan kancing. Di setiap kemeja, formal maupun casual juga pasti memilikinya. Selanjutnya ada cuff. Cuff itu atau biasa kita tahu adalah manset pada ujung lengan panjang kemeja. Cuff ini juga memiliki ukuran yang berbeda-beda. Ada yang 1 inch atau ada yang sampai 1,5 inch dan seterusnya. Cuff ini juga memiliki bentuk variasi model yang berbeda-beda, menyesuaikan dengan bentuk atau desain kemeja itu sendiri. Cuff ini akan terlihat jika dipakai menggunakan jas. Selanjutnya ada plate. Plate ini adalah bagian yang terlihat di belakang punggung. Biasanya plate ini terletak di bawah garis yoke. Jika kemeja itu memiliki garis yoke, gunanya ini untuk memberikan lipit pada kemeja.
Selanjutnya ada lengan. Yang kita tahu pasti semua kemeja itu memiliki lengan atau sleeve. Lengan kemeja ini bisa panjang ataupun pendek. Biasanya lengan panjang itu pasti akan memakai cuff atau manset. Jika lengan kemeja itu pendek, biasanya tidak memakai cuff atau manset. Dan selanjutnya ini ada yoke. Yoke ini adalah garis yang cukup sering dipakai pada kemeja pria. Selanjutnya ada jenis bahan yang dipakai untuk kemeja, yaitu ada katun. Yang kita ketahui jenis bahan katun ini cukup adem untuk kita pakai dan bisa dipakai untuk kemeja casual maupun formal dengan jenis katun yang tentunya berbeda-beda ya. Selanjutnya ada denim. Bahan denim ini yang kita tahu memiliki tenunan yang lebih padat ketimbang kain cambrai, tetapi denim ini lebih ringan dibandingkan dengan kain jeans dan tidak begitu kasar seperti kain jeans. Selanjutnya ada kain drill. Yang berbeda dari kain drill ini adalah kain drill ini disusun atau dibuat dengan pola benangnya yang diagonal. Kain drill ini biasa digunakan untuk berbagai macam baju. Jika kain drill ini tipis, biasanya digunakan untuk kemeja kantor, kostum olahraga, dan lain-lain. Sedangkan yang bahan drill yang tebal itu biasanya digunakan untuk baju safari. Kain drill ini banyak digunakan untuk berbagai macam kemeja ya. Jika kain drill tipis itu akan biasa digunakan untuk kemeja kantor atau seragam olahraga. Jika kain drillnya cukup tebal, itu biasanya digunakan untuk kemeja safari. Selanjutnya ada kain flanel. Yang sudah kita tahu tadi, kain flanel itu merupakan kain yang didasarkan dari kain wool dan memiliki ketebalan yang cukup tebal. Dan selanjutnya ada kain cambrai. Kain cambrai yaitu kain yang hampir mirip dengan kain denim, tetapi memiliki pintalan yang lebih ringan. Selanjutnya kita akan masuk ke poin ketiga, yaitu menyiapkan alat dan bahan. Alat dan bahan yang akan kita siapkan yaitu yang pertama ada bagian pertama itu ada menyiapkan alat untuk membuat pola, yang kedua untuk menjahit pokok, ketiga ada alat tambahan untuk menjahit, keempat ada bahan untuk kemeja. Selanjutnya kita masuk ke poin keempat, yaitu prosedur pembuatan kemeja sesuai dengan desain. Prosedur pembuatan kemeja sesuai desain ini pertama kita harus menyiapkan bahan-bahan dan alat-alat yang diperlukan. Yang kedua, setelah kita menyiapkan alat dan bahan, kita akan lanjut masuk proses penjahitan, yaitu yang pertama kita menjahit saku terlebih dahulu. Kedua, kita menjahit lengan, menyambungkan lengan ke badan. Selanjutnya ada menyambungkan TM dan TB, dan selanjutnya menyambungkan bagian yoke, dan yang terakhir ada membuat kerah dan menyambungkan kerah ke badan. Karena pada gambar kemeja ini memiliki lengan pendek, maka kita tidak perlu membuat cuff atau manset. Jadi perlu diingat kembali bahwa manset atau cuff itu hanya dipakai untuk kemeja berlengan panjang. Jika kemeja berlengan pendek, cuff atau manset itu tidak dipakai. Lengan kemeja baik formal maupun casual sama-sama memiliki lengan licin seperti yang ada pada gambar ini. Di gambar ini juga lengan kemejanya memakai lengan licin. Baik anak-anak, hari ini kita sudah mempelajari tentang kemeja. Jadi kemeja itu merupakan pakaian atas yang menutupi bagian bahu, dada, punggung, lengan, atau pakaian yang menutupi bagian tubuh atas. Dan kemeja
itu sendiri pada awal dipergunakan atau diperuntukkan hanya untuk laki-laki atau anak laki-laki. Tetapi dengan seiring perkembangan zaman, dengan seiring perkembangan fashion, kemeja juga dapat digunakan oleh wanita. Kemeja itu sendiri memiliki banyak variasi, baik variasi dari jenis bentuk ataupun dari keragaman jenis bahannya. Baik, itu kesimpulannya hari ini. Semoga materi hari ini dapat dipahami. Jika masih ada kekurangan dalam video ini, mohon maaf, dan tetap semangat untuk menjalani pembelajaran dari rumah. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan hubungi melalui WhatsApp. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.